mana kabut pagi menyelimuti gunung, dan laut berbicara dalam bisikan tarian bernama Maengket. Lebih dari sekedar gerak tubuh adalah nafas dari leluhur. Warisan yang menghidupkan jati diri Minahasa. Maengket berasal dari kata engket yang berarti gerak kaki naik turun. Jadi secara umum masyarakat Minahasa itu adalah masyarakat agraris, dalam pengertian bahwa mereka sangat bergantung dari kehidupan bertani. Nah, karena mereka sangat bergantung dari kehidupan bertani, maka ketika bekerja, orang-orang Minahasa itu suka bernyanyi. Nah, hampir semua aspek kehidupan mereka itu bernyanyi, ritual, termasuk bekerja. Mula-mulanya itu adalah bekerja sambil menyanyi. Nah, kenapa? Karena sambil mereka bekerja di kebun, mengolah ladang yang disebut paumaan, dan kemudian itu dikerjakan secara bersama-sama atau mapalus, maka di tengah mereka melakukan pekerjaan itu, untuk mungkin memberi semangat dan saling memberi motivasi, maka mereka bernyanyi. Nah, bernyanyi itu bercerita sebenarnya, bercerita tentang baik kehidupan mereka sebelumnya maupun kehidupan mereka di saat itu. Nah, itulah yang kemudian dalam tradisi Minahasa disebut, kalau di Tombolo Masani. Tapi kalau di Tontembuan tradisi yang sama itu disebut Mawinson. Nah, itu semua dilakukan ketika baik mulai bekerja, tapi dia berkembang menjadi maengket, yaitu ketika hasil dari mereka bekerja di ladang itu menanam padi. Padi itu disebut wene dalam bahasa Minahasa, dan tiba untuk panen, itu yang kemudian disebut kanberu, makan padi baru. Nah, itulah dia kemudian menjadi maengket. Nah, tapi maengket di masa itu tidak seperti sekarang tentu. Maengket lebih menunjuk pada ucapan syukur mereka atas padi baru, dan itu dinyatakan dengan menyanyi sambil menari, mengucap syukur karena Opo Empung telah menganugerahkan, memberkati mereka dengan padi yang baru dipanen. Nah, tapi dalam perkembangan kemudian maengket itu salah satu dari apa yang kita sebut sekarang ini. Yang karena ada kebutuhan dulu lomba-lomba, maka 3 tradisi menyanyi sambil menari yang panjang-panjang karena di bagian dari ritual, yaitu maengket, lalu kemudian di dalam maengket itu kanberu, lalu naik rumah baru, lalu kemudian satu tarian nyanyi pergaulan. Nah, di era modern kemudian 3 tarian yang berkaitan dengan ritual itu disatukan lalu disebut maengket. Berbicara tentang tradisi seni Masani, ya, kaitannya dengan kultur Minahasa, saya kira itu sangat menarik, ya, karena bicara tentang seni Masani ini tidak bisa dilepaskan dari struktur masyarakat Minahasa yang berangkat dari masyarakat pertanian, masyarakat agriculture, ya. Nah, salah satu ciri masyarakat Minahasa yang agraris itu yakni tradisi berkebun. Ya, nah dari sinilah mulai
tradisi seni Mazani ini, ya itu sebetulnya dia berkembang menjadi maengket, lalu ada yang bilang juga berkembang menjadi maka aruyen, itu mulai dari tradisi Mazani. Mazani kan itu arti kata letterleknya itu bunyi tapi bunyi yang mengeluarkan nyanyian misalnya ya, lagu yang punya nada gitu. Nah itu dimulai dari kebiasaan mapalus di kebun-kebun ya, karena memang masyarakat Minahasa adalah masyarakat petani ya, sebagai ciri dari masyarakat agraris itu. Makna dari maengket ini ada 3 unsur. Di sini dibagi 3 bagian, yaitu yang pertama makam beru yang menceritakan bagaimana kita bercocok tanam. Yang kedua, bagaimana kita membangun rumah yang baru, rumah yang kuat yang bisa ditempati oleh kita semua. Yang terakhir yaitu tari lalayaan, tari pergaulan muda-mudi, di mana kita diajarkan kesopanan tidak seperti yang sekarang ini. Kalau yang tarian pergaulan mudi yang zaman yang kita pernah lalui, kita pernah lihat dari orang tua kita, bagaimana cara dia merayu dan berproses sampai pada dia menikah yang terakhir, yang kita lihat pada tari maengket. Di era modern, maengket hampir tenggelam oleh arus globalisasi, tapi tidak oleh orang-orang yang mencintainya. Sejumlah sanggar dan komunitas lokal kini bergerak dari generasi tua ke generasi muda. Nilai-nilai ini diwariskan lewat gerakan dan lagu. Saya termotivasi dengan mendirikan Sanggar Winoelan Kaliraya. Pertama itu karena seni. Itu sudah menjadi bagian dari keluarga, karena kalau berbicara sejarah, orang tua lebih khusus untuk mama, di zamannya waktu mama masih muda, sudah menjadi kapel atau menjadi pemimpin dalam tarian maengket. Dan karena mungkin juga itu dari orang tua sampai kami anak-anak juga termotivasi dengan seni atau tarian maengket. Di masa sekarang pada umumnya orang muda tertarik dengan budaya yang bukan budaya dari daerah kita. Seperti yang sekarang lagi viral, yang sebenarnya kita harus berpindah ke budaya kita, terutama budaya maengket. Karena ini untuk kelangsungan tari maengket ini ke depan. Jadi jangan kita anak muda hanya terpaku pada tarian-tarian yang ada dari luar.
Kenapa memang dasarnya saya bersama istri saya pertama bertemu di suatu grup Maengket ya. Kemudian ya ketika bersama-sama dalam kegiatan Maengket ya awal-awalnya hingga kami dipersatukan. Setelah itu kegiatan-kegiatan Maengket kami ikut terus. Jadi selama fase itu berjalan kegiatan-kegiatan rutin ikut. Nah banyak kegiatan aktivitas lomba yang kami ikuti dan malah kedua anak ini ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan lomba. Strategi yang saya coba tanamkan sehingga keluarga kami senang dengan Maengket itu karena memang kita tahu bersama bahwa Maengket ini sebuah nilai bagi saya yang saya coba angkat bahwa itu bukan cuma di lingkungan kita tapi dari dasar-dasar nilai kemanusiawi, apalagi kita tumbuh di lingkungan masyarakat Minahasa yang notabene bagaimana kolaborasi, bagaimana mempersatukan, ada kerjasama, membangun idealis walaupun idealis dalam bentuk bagaimana ada komitmen. Nah itu yang tanamkan. Sekarang ini banyak sekali orang, anak muda, selain mereka kuliah atau sekolah, mereka juga kemudian memberi perhatian dan kemudian terjun juga bersama-sama dengan komunitas budayanya untuk upaya melestarikan. Memang ada tantangan misalnya bahasa. Ya itu ada sebuah proses panjang, tapi saya kira misalnya Maengket, saya optimis bahwa itu akan terus terwarisi karena sudah muncul juga baik itu inisiatif dari sekolah-sekolah ataupun masih ada kita temukan individu-individu atau keluarga-keluarga yang terus memelihara dan mendorong generasinya untuk melestarikan warisan-warisan kebudayaan itu. Musik Maengket dimainkan secara vokal, tanpa alat musik modern. Suara penari menjadi alat musik itu sendiri. Ritmis, menggetarkan. Gerakan kaki naik turun, tangan yang bergerak serempak, dan kostum berwarna mencerminkan keselarasan hidup dengan alam dan sesama. Masyarakat Minahasa sebagai masyarakat yang religius tampak sekali di dalam tarian Maengket. Tapi ada babak-babak juga yang memperlihatkan kebersamaan, bahkan ada juga lalayaan ya, lalu dengan babak-babak yang lain itu memperlihatkan kebersamaan. Ada juga untuk maramba misalnya naik rumah baru, makan beru ya, ada juga makan beras baru. Jadi masih sangat mencirikan masyarakat agraris, masyarakat petani. Ya komitmen untuk tampil, bawakan, pentaskan seperti itu secara bareng, tidak memandang seperti apa, tetapi nilai-nilai estetika itu yang ditampilkan. Selain nilai-nilai unsur yang seperti kan tadi bahwa ada nilai-nilai tradisi, lewat Maengket itu kita bangun kerjasama. Siapapun tidak memandang siapapun, sehingga masyarakat melihat bahwa ternyata Maengket itu bukan cuma sekedar tampil, tetapi ada pemikiran mereka, oh ternyata mereka bisa. Nah komitmen-komitmen ini yang kita coba biaskan kepada mereka bahwa di kedepan sebenarnya nilai-nilai pesan ini di masyarakat menganggap bahwa ternyata Maengket punya pesan-pesan moral tersendiri supaya oh ini tidak usah malu seperti itu. Nilai-nilai filosofis yang juga boleh dikatakan dia sosio-religius kultural itu dari Maengket adalah
Pertama tentang kesadaran orang Minahasa untuk mengucap syukur. Itu yang boleh saya katakan itu nilai religiusnya. Bahwa hasil dari semua proses yang mereka kerjakan secara mapalus itu, kemudian memperoleh hasil, yaitu makan padi baru atau panen padi, dan mereka kemudian menyadari bahwa itu berkat, kamang dari opo empung atau opo kasuruan. Dan itu saya kira satu nilai yang sangat baik sekali, sangat dalam sekali, kesadaran terhadap anak ilahi. Tapi kedua, yang tidak terlepas dari itu bahwa ada juga suatu kesadaran yang kemudian mendorong orang-orang untuk mempraktekkan menyanyi sambil menari itu secara massal adalah bahwa seorang individu sebagai tow dia tidak berdiri sendiri. Dia itu bagian dari komunitas. Dia itu tidak terpisah dari masyarakatnya. Sehingga kemudian dari Mapalus ketika dia sudah menjadi sebuah seni menyanyi sambil menari, kebersamaan itu tetap juga terpelihara, yaitu menari sambil menyanyi bersama-sama. Mengenai itu kemajuan perkembangan tari Maengket dalam koreografi, dulunya di situ memang cuma ada beberapa koreo seperti bentuk U, bentuk V, dan bentuk lingkaran. Tapi sekarang sudah lebih berkembang karena sudah masuk ke seni pertunjukan. Jadi kita menyesuaikan untuk pola dan tari, dan kita sesuaikan untuk zaman sekarang ini. Supaya lebih menarik para wisatawan, para turis mancanegara. Tak mau tertinggal zaman, Maengket kini mulai tampil di festival internasional dan platform digital. Anak muda Minahasa pun ikut andil merekam, mengemas, dan menyebarkannya ke dunia. Kendala dalam melatih para pemuda dan pemudi saat ini, kendalanya pada umumnya mereka banyak tertarik dengan budaya dari luar dan kurang berminat untuk tari budaya daerah kita. Kita tahu bersama bahwa sekarang dunia teknologi, apalagi sekarang dikatakan generasi alfa, banyak pendekatan-pendekatan dari luar, game dan sebagainya. Nah, ini salah satu pola-pola yang mungkin dapat mengikis kecintaan mereka terhadap budaya. Tetapi pendekatan yang saya coba kasih tidak boleh bisa memisahkan, tetapi seiring sejalan. Artinya bahwa antara budaya kita, tradisi dan modern ini jangan sempat. Karena nantinya anak ini akan mungkin ada bosan dan sebagainya. Tetapi bagaimana seiring sejalan tanpa mengesampingkan yang satu. Sehingga secara tidak langsung dua-dua sejalan. Keinginan strategi ini yang saya coba tanamkan sampai sekarang. Dan mereka sampai sekarang syukur mereka mencintai. Menumbuhkan minat daripada apalagi anak-anak muda. Karena zaman sekarang kan sudah begitu banyak tawaran-tawaran, apakah itu dansa-dansa yang lain atau apa. Tapi untuk mewariskan dan membuat mereka itu tetap menarik, pertemuan fisik itu penting. Jadi bukan hanya ada event, mungkin hanya ada lomba-lomba, kita akan mengadakan latihan, tetapi saya juga sebagai pimpinan sanggar itu akan menciptakan kalau boleh tiap bulan itu ada pertemuan rutin supaya ada latihan-latihan. Supaya dengan ada latihan-latihan mereka itu boleh ya tertanam dan boleh memelihara hubungan antara satu dengan yang lain dan juga menciptakan suasana keharmonisan di daerah atau di desa kami. Kita sekarang akan memasuki dan sudah memasuki apa yang disebut dengan era digital yang antara lain sekarang sudah berkembang dan sudah dikenal cukup akrab oleh generasi Z kita adalah teknologi AI. Nah, tapi dengan kemudian mereka masih melestarikan budaya, maka mereka akan belajar banyak nilai-nilai luhur dari budaya itu. Yaitu kemanusiaan, bagaimana menghadapi kehidupan bersama dengan alam, dan lain sebagainya. Nah, tarian Maengket itu saya kira punya makna, punya nilai atau mengandung nilai atau makna yang luar biasa
untuk menjadi pedoman bagi generasi kita dalam menjalani kehidupannya yang semakin kompleks dengan teknologi digital ini. Di setiap langkah Maengket terkandung jejak nenek moyang yang menari bersama tanah. Budaya bukan sekedar masa lalu, tapi kompas untuk melangkah ke depan. Maengket akan terus hidup selama ada jiwa-jiwa yang mau menari bersama sejarahnya. Dan ini harapan saya adalah inisiatif memang dari masyarakat. Dan berharap bahwa perguruan tinggi atau juga pendidikan, sekolah-sekolah pada umumnya itu memberi ruang dan kemudian mendorong murid-muridnya, siswa-siswanya dan mahasiswanya untuk kemudian melakukan kerja-kerja kebudayaan. Dan di dalam perguruan tinggi ada kita sebut dengan Tridharma kan, mestinya itu terkoneksi semuanya, baik pengajaran, penelitian, tapi yang paling penting dan kemudian muaranya itu adalah pengabdian kepada masyarakat yang menyasar pada upaya-upaya pelestarian kebudayaan. Kita tetap mencintai budaya Maengket ini untuk juga anak-anak kita ke depan. Kiranya kegiatan Maengket selalu diadakan supaya generasi berikutnya boleh lebih mengembangkan lagi tentang Maengket ini. Semoga lebih mencintai lagi tarian Minahasa, yaitu tarian Maengket, karena ini adalah nilai luhur yang diturunkan kepada kita untuk diangkat di zaman sekarang. Lewat Maengket ini sebenarnya memberi pesan kepada masyarakat umum bagi saya bahwa Maengket itu bukan cuma sekedar tradisi, ya, tetapi itu sebuah nilai budaya yang harus kita lakukan sehari-hari. Dari gerakan yang mengalun lembut hingga syair yang menggema dalam semangat kebersamaan, tarian Maengket bukan sekedar warisan budaya, tapi nafas hidup masyarakat Minahasa. Di tengah arus zaman yang terus berubah, semoga Maengket tetap menari di hati generasi penerus, menjadi pengingat bahwa jati diri dan tradisi adalah akar yang tak boleh tercerabut. Karena budaya bukan sekedar untuk dikenang, tapi untuk terus dihidupkan.